Malam, Bos. Ah, Malam, Pak ah, ah. Ustadz. Iya, selamat malam. Jumpa deh. Jumpa Jumpa dengan apanya? dia. Hmm. Senyum dia, senyum. Senyum dia, Pak Kenapa? Emang Ustadz. Pak Robin pernah diskusi sama dia, Pak? Malam itu Mik mik Robin. mik mik Pak Robin. Udah berkali-kali ini. Malam itu Robin. Ayo. Ya. Salam. Salam, jumpa ya. Iya. Pak Robin. Nih. Ya Pak Ustadz, boleh ya? Aku baca ya Pak Ustadz. Pak Robin mau aku Apa? bacakan dulu. Baca Saya apa? mau bacakan nama Pak Robin biar dia ini dulu, biar insaf. Kalau kelebihan Pak Robin, Pak Ustadz, dia senyum-senyum sama wanita karena orangnya baik sama perempuan. Oh, gitu. Semua perempuan. Ya, Ah. itu aja kelebihannya. Oke, saya bacakan dulu ya, kita Robin. Ini di Roma Iya, 2 ayat silakan. 12. Coba, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Bagaimana itu Robin? Tolong jelaskan. Roma 6 ayat 14 saja. 14. Itu Oke. jawab. Tahu dia. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Bagaimana ini, Robin? Tolong jelaskan. Jawabannya Roma 6 ayat 14. Roma 6. Main kali. Main dia, Pak. Roma 6 ayat 14 ya. Baik. Ya. Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi artinya hukum Taurat nggak perlu lagi. Besok aku boleh mencuri. Begitukah? Jadi maksudnya Aku besok mau begini. mencuri ke rumah Pak Robin. Pak Robin jangan nggak boleh marah ya. Hukum Taurat ditegakkan. Aduh, dendam lama rupanya nih Jadi- Pak Robin, dendam lama. Taurat. Ah, Aku hanya memindahkan dari dompet Pak Robin ke dompetku. Bukan mencuri, hukum Taurat tidak udah ditiadakan. Begitukah? Coba jelaskan. Jadi Begitu. maksudnya bukan hukumnya yang ditiadakan, tetapi zamannya itu zaman apa memaksakan. Kalau di zaman Taurat kan ganti mata, mulut ganti mulut, nyawa ganti gigi. Itu pemaksaan. Itu maksudnya, bukan meniadakan hukum Taurat itu. Itu hukuman. Bukan. Iya. Nah, melakukan hukum Taurat itu yang mana? 10 hukum gimana? Ditiadakan. Kenapa? Ada dosa di zaman hukum Taurat, maksudnya bukan menghilangkan hukum Taurat itu. Kenapa? Karena di hukum Taurat itu tidak ada namanya kasih. Ketika orang menyampaikan kebenaran, langsung dipaksa harus. Ah, itu di zaman di Taurat. Tetapi zaman kasih karunia tidak seperti ini. Zaman seperti Ibu Karyana ini kan, memasakkan saya supaya insaf. Nggak boleh itu di zaman hukum Taurat. Ini nggak seperti itu. iya. Saya tetap mendoakan kamu. Insaf dari mana? Tadi kan ngomongnya biar insaf dulu Pak Robin ini. Masa Ibu Nggak Karyana ada memasak bilang insaf, Pak Ustaz nih saksi nih, nggak ada saya bilang insaf. tadi barusan. Nggak perlu lagi dilakukan hukum Taurat. Nah, inilah Ya kan. kan? Saya katakan bukan nggak perlu. Zamannya itu nggak perlu lagi. Supaya apa? Kita jangan dikuasai dosa. Apa itu dosa? Memaksa. Makanya dalam Muslim itu nggak pernah memaksa kok. Oke. Hukum Taurat dahulu di zaman Musa, Memaksa Ya. bukan menghilangkan Tauratnya. Jadi mata Pak, ganti mata. Ya kan? Tangan ganti tangan. iya kan? sementara zaman kasih karunia nggak ada seperti itu. Ya kalau misalnya contohnya saya nggak mau menerima
pendapat Bu Kirana langsung Karyana langsung doain saya. Bukan malah dipaksa. Jadi dosa. Nggak ada yang memaksa. Lawan Jangan seimbang memaksa. ini, lawan seimbang ini, lawan seimbang Saya sama mau tanya, Pak Robin, pengikut Kristus nggak? Pengikut Kristus ilahi, bukan dunia. Ada dua kok. Kristus ilahi yang mana? Apakah Kristus ilahi sebelum bumi dijadikan, itukah orang yang turun ke bumi, yang diutus? Mana? Macet. Perkataan Tuhan itu sekalipun tidak melihat. Bukan mempercayai yang dilihat. Dulu awalnya. Makanya itu dikatakan dalam Ibrani 11. Jadi itu Robin ini Pak Ustadz kacau. Jadi Pak Ustadz, udah pernah saya tanya itu Robin ini. Saya Jadi pernah tanya hakimi gini. langsung. Nih, ya. Ini namanya Asbun. Mudah-mudahan ini yang terakhir di sini di room ini, Pak Ustadz. Asbun. Jawab Pak Robin. Jawab. Pak Ustadz, saya ada 2 pertanyaan sama beliau. Saya ada 2 pertanyaan. Ya. Saya buka dulu cincin ini. Dosa kalau maksa. Oke. Saya ada 2 pertanyaan. Yang satu saya tanya, berapa orang yang satu pendapat sepengertian tentang ketuhanan dengan Pak Robin? Katanya hanya dia di dunia ini sendiri. Coba Pak Ustadz, gimana mau malu-maluin ini naik di sini? Malu loh. Sendiri, nggak ada Kenapa malu? pengikutnya. Nggak ada yang Oh, ya. diikuti. Tidak ada yang diikuti, nggak ada pengikutnya. Sendiri di dunia ini. Perlu diikuti nggak? Coba, Yesus ada nggak pengikutnya? Pengikut Paulus yang banyak. Ada nggak pengikut Yesus? Pernah nggak orang Yahudi mengikut Yesus? Paulus itu rasulnya Yesus. Rasul Siapa Tuhan. bilang? Siapa bilang? Makanya pengikutnya itu Robin tidak ada di bumi ini. Kapan itu bisa Robin siapa? Karyana, kapan jabarkan? Coba kapan? Malu-maluin Pak Ustadz pakai dia, malu-maluin. Gak usah, turunin aja, turunin, gak ada ilmu. Nah, Kok panas, Bu? Kok panas sama Pak Robin? Ya, Ada dinginkan dulu, tarik napas dalam-dalam, hembuskan gitu ya. Roh Kudusnya Karyana ini kacau orang itu. belum dipenuhi Roh Kudus kayaknya ini. Iya. Esmosi, gimana esmosi Ibu yang Karyana? dibahas hukum Taurat, yang dibahas hukum 10, yang dia bahas mata ganti mata. Ya itu udah berlalu di zaman itu. Sekarang hukum 10 masih berlaku. Nggak boleh mencuri. Iya, secara pengajaran yang tertulis. Kalau aku tanya mana Injil yang asli, nggak ada, nggak bakal ketemu. Kok nggak bakal ketemu? Nggak ketemu. semua. Gimana? Mana? Alkitab adalah pisau bermata 2. Kalau tidak mengerti, memang Roh Kudus harus mengajari Anda. Bumi akan lenyap, Alkitab akan lenyap, langit dan bumi akan lenyap beserta isinya. Tapi Roh Kudus tidak akan pernah lenyap. Ya, jadi aku punya tertulis. Apa itu? Siapa Kitabku. pemilik Roh Kudus? Siapa pemilik Roh Kudus? Yang Maha Kuasa, makanya yang Maha Kuasa ada dalam hidupku. Ya. Bapak, Oke, benar. nggak usah benar, Nah. aku perlu membenarkan. Yang kedua, yang memiliki Roh Kudus siapa? Yang memiliki Roh Kudus semua, setiap pengikutnya. Bapak. Oke. Pengikut Bapak, Yang ketika pertama- dia sudah melakukan kehendak Bapak, nah itulah yang memiliki Roh Kudus. Siapa salah satu contohnya manusia pertama, manusia yang suci? Ya Yesus. Yang memiliki Nah, apa? itu benar. Ya iya. Tapi untuk menjadi Tuhan tidak. Makanya kenapa dikatakan akulah jalan kebenaran dan hidup? Supaya seperti Yesus kita di semua. Supaya sebagai utusannya, sebagai manusia yang suci. Bukan sebagai Oke. Tuhan. Jadi benar ya, Yesus Benar. sebelum bumi dijadikan sudah ada. Yaitu anak. Anak pertama kali yang diberikan Roh Kudus Anak. adalah anak. Bu Maria, anak setelah ada langit dan bumi. Jangan keliru. Di mana dalilnya? Hah? Kalau Aku ada sudah ada dalilnya, sebelum bumi dijadikan. kalau ada dalilnya Aku itu sudah ada sesudah sebelum bumi bumi. dijadikan. Kalau ada dalilnya sesudah ada langit dan bumi. Aku kan berbicara sebelum ada langit dan bumi. Makanya nggak ada dalilnya. Gimana sih?